Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama 3, tugas evaluasi tengah semester. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Emilia Rosnaida dengan NPM 1012134 dari kelas C8 Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah, yang artinya cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama ada jalan menuju mengenal Allah. Akal sehat. Akal sehat, akal budi, nalar wajar atau nalar umum adalah penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara yang umumnya dimiliki oleh hampir semua orang. Para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Oleh karena itu, para Nabi dan Rasul lah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, karena para Nabi dan Rasul sudah tiada, maka kita wajib mempelajari apa yang diwahyukan kepada para Nabi dan Rasul. Asma wa sifat. Makna tauhidul asma wa sifat mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya adalah meyakini secara mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Yang kedua, ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat qauliyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai aturan syariat. Bersabar bukan berarti pelakunya malas berpikir meskipun menerima sesuatu apa adanya. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil, mikrokosmos, ataupun yang besar, makrokosmos. Manfaat ayat-ayat kauniyah. Yang pertama, merasakan keagungan Allah dan kelemahan diri. Pengagungan akan melahirkan kecintaan, rasa takut untuk mendurhakainya, juga berharap hanya kepada Allah. Sedangkan menyadari kelemahan diri akan membuat manusia inabah, mengembalikan urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan menjauhkan diri dari sifat congkak dan sombong. Metode Islam dan non-Islam. Metode Islam, metode mengenal Allah Ta'ala yang islami adalah dengan cara menggunakan al-aql atau akal dan al-fitrah atau fitrah, as-sam'u pendengaran dan al-basar penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah firman Allah, al-mu'jizah mukjizat, dan ayat-ayat al-kauniyah ciptaan Allah yang meliputi a'lamul jamadat benda-benda mati, a'lamul nabatat tumbuh-tumbuhan, a'lamul insani wal hayawanat manusia dan hewan. Adapun metode non-Islam, dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas, panca indera, dan al-aql, akal, yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengandalkan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Selanjutnya ada materi tentang al-ma'wani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah,
bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Contoh dari al-fisku yaitu mengerjakan sholat tapi ia melakukan perzinaan. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Dengan segala bentuknya, kesombongan faktanya adalah memandang dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan mereka. Menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain salah adalah kesombongan yang selalu ada pada diri manusia. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Contohnya, membanggakan diri, harta, ilmu, keturunan, maupun pangkat dan jabatan. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Zalim adalah penyakit yang ada di dalam hati. Contohnya perbuatan zalim yang paling dasar dan paling sering, tidak sedikit yang sering kita lakukan pada orang lain terkadang menyakiti hati dan perasaan. Hal yang termasuk fitnah, menghina, korupsi, melakukan kekerasan secara fisik dan mental, dan tindakan yang tercela. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Selanjutnya ada maradus syubhat. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dicela dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 39. Yang kedua ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 143. Contoh dari al-irtiyab yaitu seseorang yang telah berwudu tiba-tiba diliputi keraguan ketika akan melaksanakan sholat. Apakah berwudu dengan benar atau tidak? Selanjutnya ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Contoh dari al-inhiraf atau penyimpangan yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Selanjutnya ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Contoh dari al-ghaflah atau kelalaian yaitu menunda sholat dari awal waktu hingga selalu mengerjakan di akhir bahkan waktu terakhir. Selanjutnya ada al-adilah al-wujudilah yang artinya bukti keberadaan Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi memiliki makna keberadaan. Jadi, membahas eksistensi Allah adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Adapun bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya, tidak membutuhkan penelitian panjang ataupun pertimbangan yang berlarut-larut. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Yang pertama ada ad-dalilul fitri, yaitu dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Dalil fitrah ini yang mendasari eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dalil terkuat dari lainnya, yang berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada ad-dalilul hissi, yaitu dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Waktu kedatangan hari kiamat telah dekat dan bulan pernah terbelah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbelahnya bulan ini termasuk sebagian dari mukjizat indrawi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil indra ini menunjukkan bahwa seluruh aturan hidup yang ditetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu hikmah dan rahmatnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Yang ketiga ada ad-dalilul aqli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Yang keempat ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia bisa mengakui adanya Tuhan dan dengan akal pikiran bisa membuktikannya. Namun, manusia tetap memerlukan dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya. Sebab, fitrah dan akal tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan sebenarnya itu. Memperhatikan keistimewaan Al-Quran adalah jalan untuk memperoleh petunjuk bahwa memang Al-Quran itu datang dari Allah dan wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang kelima ada dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dalil sejarah ini berfungsi sebagai pelajaran ataupun peringatan terhadap peristiwa lampau yang berkaitan dengan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 137. Di sini ada beberapa mentauhidkan Allah. Berikut 3 hal mendasar. Yang pertama ada ilahiyat, hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuwat, hal yang berkaitan dengan Nabi. Yang ketiga ada samiyat, informasi yang dibawa oleh Nabi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada materi tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tahwidan yang artinya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Adapun yang dimaksud dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tauhid adalah mengakui dan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan keyakinan dan pengakuan tersebut dari segala kemusyrikan. Maka bertauhid kepada Allah atau tauhidullah adalah hanya mengakui hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebenaran mutlak dan hanya peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikat manusia secara mutlak. 3 macam pembagian tauhid menurut ulama. Yang pertama ada tauhidullah. Ada rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, memberikan rezeki, mengurusi makhluk, dan lain-lain yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Dan semua orang meyakini adanya Rob yang menciptakan, menguasai, dan lain-lain. Kecuali orang ateis yang berkeyakinan tidak adanya Rob. Di antara penyimpangan yang lain yaitu kaum Zoroaster yang meyakini adanya pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Hal ini juga bertentangan dengan akidah yang lurus.
Ada yang kedua, mulkiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah kepada alam ini. Hanya landasan kepemimpinan yang dituntun oleh Allah saja yang menjadikan ikutan kita. Hanya hukum yang diturunkan oleh Allah saja menjadi pakaian kita, dan hanya perintah dari Allah saja menjadi junjungan kita. Yang ketiga ada Allah yang abadi. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nas ayat 3. Kemudian tauhidul ibadah. Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berasaskan kefahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah dengan penuh ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai menerusi dua perkara yang seringkali berkaitan antara satu sama lain. Selanjutnya ada akhtar asyirik, yaitu mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan oleh nabinya di dalam hadis mengenai nama dan sifat Allah tanpa berubah makna. Mengingkari mendeskripsikan bentuk atau cara dan memisalkan. Untuk pembahasan yang lebih lengkap bisa merujuk ke beberapa kitab, di antaranya Aqidah Washitiyah, Qawaidul Musla, dan lain-lain. Apabila ketiga tauhid di atas ada yang tidak lengkap, maka seorang hamba bisa berkurang imannya atau bahkan telah keluar dari Islam. Bahaya syirik. Syirik berasal dari kata syaraka yang artinya bersekutu. Dengan demikian, pengertian syirik secara bahasa adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih sekutu. Sedangkan secara istilah, syirik adalah menjadikan Allah tandingan atau sekutu bagi Allah. Di sini ada 7 bahaya syirik. Yang pertama, kezaliman yang besar. Yang kedua, tidak mendapat ampunan. Yang ketiga, dosa terbesar. Yang keempat, kesesatan yang jauh. Yang kelima, dihapuskan amal. Yang keenam, diharamkan surga. Yang ketujuh, masuk neraka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.